Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Maksiat kecil. Yang kedua, Iya, Mah. bagaimana dosa kecil menjadi Besar. Kalau orang yang melakukan dosa, dia menganggap remeh dosanya. Ya. Segitu doang. Lu taubat lu tadi berbuat maksiat, segitu doang. Orang mah meremehkan dosa. Menganggap dosa yang dia kerjakan dosa yang sangat kecil, dosa kecil menjadi besar. Ya. Berbeda kalau orang melakukan dosa kecil, ya Allah dosa banget di hadapan Allah. Lalu orang tadi bertaubat kepada Allah, maka di hadapan Allah jadi kecil. Kenapa? Orang yang menyadari saya berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat salah di hadapan Allah, dia sadar betul tentang dosanya, langsung bertaubat kepada Allah, dia merunduk kepada Allah, merasa bersalah, memperbaiki kesalahannya. Ini orang disukai oleh Allah. Ya Ibnu Adam la ataitani bikirobil ardi khotoya summa lakitani la tusriku bisai'an la ataituka bikirobiham magfirotan. Hei turunan Adam, kalau kamu punya dosa, langit yang biru penuh dengan dosa kamu dan tidak pernah syirik kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah datang menyambutmu dengan ampunan sebesar lengkungan bumi pula. Masya Allah, amin. Karena dia sadar, dia salah, bertaubat, merubah sikapnya dengan sikap yang baik, diampuni semua dosanya, asal jangan syirik. Ya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, yang namanya orang melakukan perbuatan dosa, kalau dia orang yang beriman, seolah-olah dia berdiri di bukit, di kaki bukit, takut ketimpah gunung saking menyesali dosanya, seolah-olah akan ketimpah gunung. Tapi orang yang hobi melakukan dosa besar bagaimanapun, dia seolah-olah ada lalat yang lewat di hidungnya, nggak dianggap kecil. Kenapa? Sudah terbiasa melakukan dosa. Ya Allah. Merasa tidak bersalah. Kalau orang, makanya mama selalu bilang, dulu kan polisi punya alat yang namanya kalau orang ngebohong ketahuan. Lie detector. Lie detector. Dengan detektor tadi ketahuan. Dia berbohong. Kenapa? Baru tumben ngebohong deg-degan. Deg-degan. Tapi kalau sudah terbiasa udah nggak deg-degan lagi. Iya. Makanya inilah, kalau orang yang berbuat dosa tadi merasa Masya Allah dosa di hadapan Allah, takut Allah murka, seolah-olah berdiri di kaki bukit gunung, takut gunungnya runtuh kepada dia. Tapi orang yang sudah terbiasa melakukan dosa, enak aja, kayak laler lewat, nggak dianggap apa-apa. Iya. Jadi gede dosanya. Apalagi kalau mujahir, siapa yang namanya mujahirin? Mujahirin itu orang yang berbuat dosa, dia yang menyampaikan kepada orang, membuka aibnya. Membuka aib. Saat ini survei membuktikan dengan adanya medsos di masyarakat, dia berbuat maksiat, dia pacaran, dia bercumbu, dia berselingkuh, dia korupsi, dia maling, dipamerkan di medsos, seolah-olah bangga, gue nih punya pacar baru, lebih cantik, lebih ganteng, DST. Ada nggak yang begitu? Ada mah. Dia yang disebut mujahirin. Orang yang aibnya sudah ditutup oleh Allah, misalnya dia malam-malam berbuat dosa dan maksiat, ditutup oleh Allah. Paginya dia ngomong sama orang, gue gitu loh semalam ini. Paginya posting dia di media sosial. Bangga dengan dosanya, maka dosanya semakin besar. Siapa lagi yang dosanya menjadi semakin besar? Kalau dia seorang tokoh agama, seorang tokoh masyarakat, seorang yang dituakan di masyarakat, bukan karena usianya tua, karena banyak yang tua nggak dituakan, yang muda dituakan. Yang dituakan di masyarakat melakukan perbuatan dosa diikuti oleh masyarakatnya, maka yang kecil jadi besar. Rasul bersabda, kalau ada orang melakukan dosa diikuti oleh orang sekelilingnya, maka orang tadi mendapatkan dosa sesuai dengan dosa yang dikerjakan oleh orang yang mencontoh. Makanya hati-hati sebagai public figure, sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat,
sebagai banyak penggemarnya, hati-hati kalau kita melakukan perbuatan dosa maka jadi dosa jariah. Dosa jariah, Masya Allah. Orang mengerjakan dosa karena mengikuti apa yang kita omongin, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, maka dosa mereka mengalir kepada kita tanpa mengurangi dosa mereka karena mencontoh kita. Tanpa kita Sama dengan amal jariah. Ya. Kita berbuat baik diikuti oleh orang kebaikan kita, maka ketika orang lain mencontoh kebaikan kita dapat pahala jariah tanpa mengurangi pahala mereka. Oleh karena itu mereka-mereka yang tokoh agama, tokoh masyarakat, public figure, orang yang banyak penggemarnya, hindarkan, jangan melakukan dosa dan maksiat, baik yang kecil apalagi yang besar. Dan seandainya dalam tanda kutip pernah melakukan dosa dan maksiat, pasti sebagai manusia Pasti. banyak bertaubat, jangan dipamerkan sama orang lain, apalagi dibanggakan. Berat hukumannya di hadapan Allah. Ini yang harus kita lakukan. Ya seperti itu ya, karena mirisnya di masa sekarang justru, mohon maaf nih Mah, di selebgram ataupun orang-orang yang ingin menjadi famous, ikut-ikutan semakin menunjukkan belahan-belahan yang dimilikinya. Nah, Masya Allah, mereka bangga dengan itu yang wajib disembunyikan tapi diablakin. Ya Ibnu Adam, qad anjalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa walibasut taqwa dzalika khair. Hai anak turunan Adam, telah aku turunkan buat kalian pakaian. Apa fungsi pakaian? Satu, nutup aurat. untuk orang. Yang kedua, perhiasan. Ada manik-manik, ada belang-belang, ada bordel. Perhiasan. Pakaian takwa yang terbaik buat kalian, hati-hati. Hati-hati.